Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak menggubris peringatan dari warga, sebuah truk molen menabrak portal pembatas ketinggian kendaraan di Jembatan Ogan, Kertapati, Palembang. Seorang ojek online jadi korban pencurian sepeda motor saat menunggu orderan makanan di salah satu gerai cepat saji di kota Palembang. Bagi pengendara di Sumatera Selatan, bersiaplah dan patuhi aturan berkendara. Karena 2 pekan ke depan, polisi akan menggelar operasi Zebra Musi tahun 2025. Nasib malang harus dialami oleh seorang ojek online yang sedang menunggu orderan makanan di salah satu gerai cepat saji di kota Palembang. Sepeda motor yang diparkirkan saat menunggu pesanan raib dicuri maling. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian yang dilakukan oleh 2 pria saat menggasak sepeda motor milik seorang ojek online bernama Arianto di Jalan MP Mangkunegara, Kota Palembang. Saat itu Arianto sedang menunggu orderan makanan di salah satu gerai cepat saji. 2 orang pelaku terlihat memantau lokasi sekitar dengan mondar-mandir dan sempat berhenti di seberang jalan. Saat situasi lengah, salah satu pelaku pun langsung dengan cepat membobol dan membawa kabur sepeda motor korban. Bagi korban, kehilangan sepeda motor bukan hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan sumber mata pencaharian. Sepeda motor yang hilang baru diangsur selama beberapa bulan untuk menghidupi keluarga dan membayar kontrakan. Orang 2 dia tuh ngambar dulu Pak. Pertama dia tuh selintas jingok dulu, berhenti jingoknya dulu, lokasi itu aman tak? Nah muter lagi sampai sekitar 2 kali tuh. Nah pas kedua kalinya langsung diambilnya Pak. Terus dampak dari kejadiannya apa Pak? Jadi Pak, masalahnya mata pencariannya cuma itu lah Pak, ngojek seharian, belum nak bayar kontrakan, anak 2 ekor sekolah siko TK. Pesanan kemarin jadi gimana Mas? Pesan kemarin minta tolong sama temen. Oh ini dianterin temen? Iya, dan juga ngomong juga sama customer bahwa motor saya hilang. Kini korban telah melapor kasus pencurian ini ke polisi. Korban berharap pelaku dapat segera tertangkap dan sepeda motor miliknya bisa kembali. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,1 kg dimusnahkan petugas Satuan Narkoba Polrestabes Palembang. Narkoba ini hasil penangkapan jaringan internasional dari 2 orang tersangka asal Aceh. 2 pemilik barang haram narkoba asal Aceh bernama Teddy Umbara dan Eko Ahmad Afrizal dihadirkan polisi saat pemusnahan narkoba di Gedung Sat Narkoba Polrestabes Palembang. Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,1 kg ini dimusnahkan dengan cara diblender lalu dibuang ke dalam kloset kamar mandi. Barang narkoba ini hasil penangkapan jaringan internasional di Kota Palembang awal November lalu. Kedua tersangka asal Aceh ini diringkus di 2 lokasi berbeda di Kota Palembang. Total sabu dari 2 TKP sebesar 1.144 gram atau 1,144 kg. Rekan-rekan sekalian, pemusnahan barang bukti ini sudah rutin. Tentunya kita sisihkan sebagian kecil dan sebagian besar kita musnahkan dengan harapan yang sebagian kecil sebagai bagian barang bukti yang akan meyakinkan jaksa dalam nanti tahap keduanya, yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka. Kini kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara atau hukuman mati. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Korban dugaan pemalsuan dokumen mengirim surat kepada Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Polisi Andirian. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk protes atas penghentian penyelidikan kasus oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan.
Kuasa hukum dan keluarga Ilyas Harmy, pihak pelapor, mendatangi Mapolda Sumatera Selatan pada Sabtu siang. Mereka menyampaikan surat kepada Kapolda Sumsel Irjen Polisi Andirian. Surat itu merupakan respons atas diterbitkannya surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas atau SP3D terkait laporan dugaan pemalsuan dokumen pada 29 Juni 2024 lalu. Penerbitan SP3D dilakukan setelah penyidik dari Subdit 2 Harda di Treskrimum Polda Sumatera Selatan menggelar perkara khusus. Penyidik kemudian menghentikan proses penyelidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Namun pelapor membantah keras alasan tersebut. Mereka mengklaim telah menyerahkan semua bukti fakta, tetapi penyidik justru mengabaikannya. Hasil gelar khusus kemarin yang masih diperkirakan belum ada bukti menurut Kasubdit 2. Oh, itu sudah digelar berarti? Sudah digelar khusus gitu ya. Berarti apa Pak itu? Belum ada bukti apa? Menurutnya belum ada bukti. Padahal kita udah pas waktu saat gelar itu udah kita kasihkan bukti secara faktanya sebenarnya. Itu kayaknya tidak diindahkan, itu kayaknya seperti diabaikan gitu. Kasus ini bermula dari sengketa tanah seluas 3.973 meter persegi milik Ilyas Harmy. Tanah di Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Banyuasin itu diklaim oleh pihak lain berinisial IA. Pihak terlapor hanya bermodalkan surat pengakuan hak atau SPH yang diduga palsu. Sementara Ilyas Harmy memiliki sertifikat resmi atas objek tanah tersebut. Pelapor berharap Kapolda menginstruksikan di Treskrimum Polda Sumatera Selatan untuk membuka kembali kasus ini. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Bagi pengendara di Sumatera Selatan, bersiaplah dan patuhi aturan berkendara. Karena 2 pekan ke depan, polisi akan menggelar operasi Zebra Musi tahun 2025. Operasi ini digelar guna menekan angka kecelakaan yang kian meningkat pada tahun ini. Senin pagi, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan menggelar apel operasi Zebra Musi tahun 2025 di halaman Mapolda Sumatera Selatan. Apel diikuti oleh seluruh anggota Ditlantas Polda Sumsel serta petugas gabungan. Sebanyak 644 anggota lalu lintas dilibatkan dalam operasi. Sasaran utama pada operasi Zebra Musi tahun ini ialah pelanggaran penyebab kecelakaan lalu lintas. Operasi Zebra Musi digelar guna menekan angka kecelakaan di Sumatera Selatan. Pada tahun ini terjadi peningkatan angka kecelakaan dibanding tahun lalu yang disebabkan oleh banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat saat berkendara. Pada operasi ini, polisi akan mengandalkan kamera CCTV yang terpasang di 70 titik seluruh wilayah Polda Sumatera Selatan. Sebanyak 95% penilangan akan dilakukan dari pantauan CCTV etle. Sementara hanya sekitar 5% petugas di lapangan melakukan tilang secara konvensional. Kegiatannya 95% menggunakan etle yang sudah terpasang sekitar 70 di seluruh jajaran Polda Sumsel menggunakan etle 95% dan 5%-nya menggunakan tilang konvensional. Jadi 5% non etle, 95% etle. Ya, jadi nanti selama 2 minggu ini tiap hari akan kita evaluasi bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang tentunya tujuannya untuk mengantisipasi atau mencegah kejadian lantas yang fatalitas kecelakaan lalu lintas. Operasi akan digelar terhitung mulai tanggal 17 November hingga tanggal 30 November. Masyarakat diimbau dapat mematuhi seluruh peraturan tata tertib selama berkendara. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Agi Kurniasandi, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.